Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabun fi karamatil aulia. Adab memahami karomah para wali. Karomah, istilah karomah itu masih satu keluarga dengan mukjizat. Cuma beda orangnya. Ya. Kalau untuk nabi itu disebut dengan mukjizat. Untuk rasul itu mukjizat. Tapi orang-orang biasa ada yang menyebut irhas. Ada yang menyebut mukjizat itu untuk rasul, irhas untuk nabi. Nah, untuk orang biasa yang bukan nabi itu disebut dengan karomah atau ma'unah. Nah, berikut ini akan disampaikan fakta-fakta, baik secara nas maupun sejarah tentang adanya karomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 3 ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kullama dakhala 'alaiha, setiap kali masuk 'alaiha ke kamar Maryam, Zakaria, Nabi Zakaria, al-mihraba, ke mihrab tempat ibadahnya Maryam. Wajada, ia menemui indaha, di sisi Maryam, rizqa, ada rezeki, jadi ada makanan dan minuman. Padahal Zakaria ini tugasnya adalah mengantar makanan dan minuman. Jadi beliau mendapati ada makanan dan minuman, padahal tidak ada seorang pun yang masuk. Karena beliaulah yang mengantar itu. Sehingga dia berkata, Nabi Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza, dari mana kau miliki semua ini? Dari mana nih? Siapa yang antar? Karena beliau kan seorang wanita. Qalat, Maryam berkata, huwa min indillah, dia dari sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu may yasya'u, memberi rizki kepada orang yang ia kehendaki, bi ghairi hisabin, tanpa hitungan, di luar ekspektasi. Nah, Maryam ini kan perempuan. Ya. Semua ulama sepakat Nabi itu laki-laki. Nah, beliau bukan Nabi, tapi mendapat keistimewaan. Ya, begitu juga ibu Nabi Musa. Beliau mendapat inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala agar menghanyutkan anaknya. Nah, ini semua ini pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal seperti itu dikelompokkan
oleh ulama dengan istilah karomah. Ya, jadi mukjizat untuk orang biasa. Gitu. An Anas bin Malik radhiyallahu an, diceritakan oleh Anas bin Malik, anna rajulaini min ashabin Nabi kharaja min indin Nabi. Satu saat ada dua sahabat Nabi, ya, pergi meninggalkan Nabi. Setelah dia bicara, kemudian mereka meninggalkan Nabi fi lailatin muzlimatin, di malam yang gelap. Wa ma'ahuma misl masabihin. Tetapi orang melihat tubuh mereka memancarkan cahaya. Yudi'ani baina aidihima, yang menerangi ke depan, ya, arah depan mereka. Jadi orang jalan kan depannya harus terang, menyinari itu. Falamma iftaraka, saat mereka harus berpisah karena rumahnya berbeda, sara ma kulli wahidin minhuma, maka cahaya itu pencar. Jadi kayak senter, ya. Padahal mereka tidak bawa apa-apa. Hatta atahla ahlahu, dan sinar itu padam saat mereka sudah sampai ke rumah. Nah, inilah satu bentuk karamah. Wa fi ba'di turuqil hadis anna rajulani Usaid bin Khadir wa Ubad bin Bashir. Dalam hadis yang lain dijelaskan dua laki-laki itu adalah Usaid bin Khadir dan Ubad bin Bashar. Wa min adabi dzalika anna Allah Ta'ala yamnaul auliya karamatin wa umuran khariqatan lil adat. Kita harus memahami Allah memberi karunia kepada wali-walinya keramat, ya, karomah dan urusan-urusan yang tidak biasanya. Tapi dia punya kemampuan itu. Takriman lahum, ini sebagai bentuk takrim, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, alat tibaihimil haq, karena mereka mengikuti kebenaran, wa nusratihim lid-din, dan mereka menolong agama. Ya, jadi setiap hamba-hamba Allah yang taat itu pasti diberi karunia oleh Allah berbeda dengan orang biasa. Wa auliya Allahumul mu'minun al-muttaqun. Allah berfirman dalam surat 10 ayat 62 sampai dengan 64 yang menyampaikan karakter wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Ini khusus, ya. Sikapnya seperti itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Nah, ini ciri khas orang yang menjadi wali-wali Allah adalah bertakwa. Jadi bukan yang diramaikan oleh masyarakat kita, ya, yang berperilaku aneh tapi tidak taat pada Allah. Orangnya nggak kelihatan sholat, ya, tapi menyampaikan hal-hal atau solusi-solusi, jimat-jimat, bukan itu. Tapi wali Allah memang ada, penolong-penolongnya. Jadi kalau dalam bahasa kita, wali itu adalah agen sebuah perusahaan untuk memasarkan produksinya, kan harus ada orang tertentu, ya, channel-channelnya. Nah, itu disebut wali. Channel-channel Allah, wali-wali Allah. Wali-wali Allah ini kalau ditanya dia bisa jawab, mengarahkan orang kepada kebenaran. Harus ada orang, da'i-da'i. Ya. Dalam surat 8 ayat 34 Allah berfirman, Inna awliya'ahu illal muttaqun. Inna awliya'ahu, in awliya'uhu, tidaklah wali-wali Allah kecuali orang yang bertakwa. Tapi nggak perlu pelajaran khusus, ya, untuk mendapatkan
kewalian ini tidak perlu belajar khusus. Allah sendiri yang memberi. Jadi pemberian dari Allah, bukan kita. Jadi nggak bisa diusahakan. Sama dengan mukjizat, sama dengan karomah, sama dengan ini. Jadi Allah yang mau. Faqad manahallah ta'ala Isa, sebagaimana Allah telah mengaruniakan kepada Isa, ihya al-mauta, kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Bayangin itu. Ya, kalau sekarang ada orang yang bisa punya kemampuan menghidupkan yang mati, ya, pasti bisa kedudukannya tinggi, derajatnya naik, kaya raya, ya, menjadi rebutan orang. Orang yang udah mau mati, apalagi punya kekuasaan, punya kekayaan, pasti menghampiri dia. Nah, ini ditunjukkan oleh Nabi Isa. Wa ikhrajul mauta minal kubur biiznillah, dan mengeluarkan orang mati dari kubur. Kalau ada orang terbunuh, bisa dihidupkan, ditanya siapa yang membunuhnya. Ya, itu kemampuan Nabi Isa. Wa ibra'ul akmah, serta menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, buta bawaan. Wal abras, serta menyembuhkan penyakit kulit. Ini kata ada yang mengatakan lepra. Ya. Wa kana yadau suratatin, beliau mengambil tanah, kemudian dibentuklah dengan bentuk burung. Jadi tanah liat dibentuk burung. Setelah itu ditiup, terbang. Ya, bayangkan kalau Nabi Isa masih ada. Fayanfukhu fihi, lalu beliau meniupnya, tanah yang dibentuk burung itu, fayakunu tayran, maka terbanglah menjadi burung sungguhan. Semua itu adalah biiznillah, dengan seizin Allah. Wa hadhihi min alamatin nubuwah, ini adalah alamat ciri-ciri kenabian. Begitu juga yang dimiliki oleh Nabi kita. Antara lain, sebelum beliau menjadi nabi, saat beliau kanak-kanak, remaja, dan ikut dengan pamannya Abu Talib ke Syam, di tengah perjalanan, itu sudah dideteksi oleh siapa tuh? Pendeta. Bukan orang Islam, pendeta. Meminta Abu Talib segera mengajak Nabi pulang. Kenapa? Ada apa? Karena ini nabi. Ini calon nabi. Dari mana Anda tahu? Saya mengenali akan ada nabi baru dengan ciri-ciri yang sama pada anak ini. Ya, antara lain beda dengan orang-orang yang satu kafilah. Kemanapun beliau pergi, selalu di atasnya ada awan. Ya, yang meneduhi beliau dari terik matahari. Dan itu tidak didapat oleh orang lain. Di rombongan begitu banyak, kemanapun dilihatnya ada awan. Itu ciri yang didapati oleh pendeta itu. Siapa pendetanya? Uhairah ya? Uhairah bukan? Nah itu sehingga dia minta agar Abu Talib segera membawa pulang. Tapi untuk meyakinkan ada lagi nih tanda yang didapati di Taurat, Injil ya, di Injil, bahwa di punggungnya itu ada segumpal daging. Segumpal. Seakan-akan itu ada beda dengan kan ketahuan ada gumpalan daging di sini. Saya pengen cek nih. Ini dibukalah baju, benar ada. Wah, ini benar cocok nih. Jadi semua itu alamat-alamat itu semua ada ya, di kitab suci yang menandakan beliau seorang nabi. Nah, tolong segera dibawa pulang. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu ciri-ciri ini, mereka tahu. Kalau mereka sudah membaca ciri-ciri ini, anak ini akan menghadapi masalah, akan dikejar-kejar, pasti akan dibunuh. Gitu. Karena kenapa harus dibunuh? Karena merugikan mereka. Kan beda ras.
mereka akan tersingkirkan. Jadi artinya kepemimpinan dunia akan beralih ke anak ini. Sementara dia rasnya berbeda. Orang Yahudi nggak senang. Ya, begitu kita lanjutkan. Wa min karamatil auliya tasaqutu ratab ala Maryam indama hazat jaza'an nakhlah wa hiya imra'atun dha'ifatun nufasa. Salah satu bentuk karomah adalah apa yang terjadi pada Maryam saat beliau hendak melahirkan. Ya. Setelah masyarakat melihat kenyataan, Maryam ini nggak pernah keluar rumah, tapi kok hamil. Ya hamil mah nggak masalah kalau ada suami. Nggak ada suami. Ngakunya ibadah, tapi kok hamil. Ini hal yang sangat memalukan gitu kan. Sehingga Maryam ini diusirlah ceritanya. Diusir dari masyarakatnya. Dalam keadaan hamil besar. Tidak boleh ada satupun yang menemaninya. Itu hukuman dari masyarakat Siti Maryam. Sehingga beliau pun tiba di hutan dan saat mules mau melahirkan, kan gak ada orang. Maka Allah memberikan inspirasi. Wa huzzi ilaika bijid'in nakhlah. Tolong ditekan perutmu ke batang kurma. Tu sakit alaika turataban janiyah. Ya. Supaya buah-buah kurma itu berjatuhan dan kau makan itu. Nah, maka sekarang ini menjadi resep orang yang mau hamil makan buah kurma yang matang dari pohon. Kurma basah maksudnya. Kalau yang kita makan itu kan sudah dijemur. Ini yang masih anget lah gitu aja, masih langsung dari pohon. Itu sangat manjur. Nah, beliau makan. Maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Kita lanjutkan. Padahal beliau itu adalah seorang wanita yang lemah. Sudah terusir, mungkin pasok makanannya pun nggak tahu dari mana, gitu kan? Tapi yang jelas saat beliau dirawat oleh Zakaria pun makanan banyak. Para ahli tafsir mengatakan yang mengherankan Zakaria, kenapa beliau heran dan beliau tidak curiga? Karena makanannya nggak wajar gitu. Makanannya nggak wajar. Jadi dilihat dari buah-buahannya itu nggak musim. Buah yang dilihat yang ada di hidangan Maryam itu buah-buahannya lagi nggak musim. Ya, contohnya lagi nggak musim, katakanlah nggak musim jeruk, tahu-tahu ada jeruk. Atau durian lagi nggak musim, ada di depan dia. Nah ini kan berarti bukan oleh orang sekitar, kan? Nah ini makanannya ini berbeda. Wa ma haddatsalah minal hamli wal wiladah. Begitupun apa yang terjadi pada diri Maryam, tidak punya suami tapi beliau hamil. Kalau Nabi Adam nggak punya bapak dan nggak punya ibu, ya kan? Kalau Nabi Isa nggak punya bapak. Apa ada nggak yang nggak punya ibu? Nah ini kalau dalam Quran nggak ada ceritanya sih, yang nggak punya ibu. Tapi punya ibu nggak punya bapak, Nabi Isa. Nggak punya bapak dan nggak punya ibu, Nabi Adam. Ya kan? Nah, kata di kitab-kitab sih katanya Nabi Sis. Tapi nggak disebut dalam 25 nabi-nabi. Itu katanya dia lahir tanpa ibu. Kemudian juga ada makhluk hidup yang keluar tanpa proses alamiah, yaitu ontanya Nabi Samud ya kalau nggak salah. Onta. Nabi siapa itu? Ya Nabi Saleh. Ontanya Nabi Saleh. Itu keluar dari batu. Jadi batu terbuka, keluarlah ontanya.
Itu mukjizat sih. Ya itu maksudnya nggak ada apa ya kaitan dengan alamiah gitu ya. Berbeda dengan yang tidak natur lagi. Kita lanjutkan. Wa kana Zakaria kullama dakhala alaiha wajada inda rizqa. Zakaria setiap masuk ke dalam kamar Maryam untuk memberikan makanan, ternyata sudah ada di situ. Falamma ra'a Zakaria hadza sa'ala Allah Ta'ala ayarzaqu biwalad. Maka Zakaria yang sudah tua belum punya anak, melihat kecantikan Maryam, ya ini keponakannya, beliau pun ingin punya anak seperti itu, ya cantik, kemudian salehah, ya inginlah punya anak seperti itu. Jadi maka dia berdoa. Padahal saat itu beliau sudah betul-betul di ujung usia. Wa merata akhir dan sepanjang menikah belum punya anak. Jadi istrinya itu mandul dan sudah memasuki usia lansia yang tidak memungkinkan usia seperti itu melahirkan. Beliau minta kepada Allah, lalu Allah takdirkan punya anak namanya Yahya alaihi wassalam. Wa min dzalika takallama Isa wa huwa fil mahdi bi bara'ati ummi. Begitu juga mukjizat yang Allah hadirkan kepada Nabi Isa, yaitu beliau bisa bicara layaknya orang dewasa saat beliau masih kanak-kanak, masih bayi. Ya, lahir belum lama sudah bisa bicara. Kalau bayi merengek, menangis, ya orang wajar kalau itu dianggap bicara. Ini persoalannya bicaranya seperti orang dewasa. Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah, dan bla 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 gitu ya. Jadi membebaskan tuduhan ibunya dari zina. Wa ma hasala li ahlil kahfi. Nah, begitu juga yang terjadi pada ahlul kahfi. Beberapa pemuda yang masuk ke dalam gua, ya, yang diceritakan dalam suratul kahfi. Mereka ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun plus 9. Nah, 300 menurut hitungan Hijriah, Masehi, 309 menurut Hijriah. 300 tahun ditidurkan. Ya, menurut kebiasaan, tidak mungkin tubuh kita itu bisa bertahan, kalau menurut kedokteran, lebih dari 3 hari tanpa cairan. Nggak mungkin kita puasa, nggak minum-minum 3 kali 24 jam. Nah, nggak makan lah. Tapi kalau nggak minum ya. Jadi yang lebih berat itu minum. Yang kedua makan. Yang lebih berat lagi adalah oksigen. Oksigen nggak tunggu sejam, ukuran menit. Dihentikan oksigen dalam ukuran menit mati. Tapi kalau makanan dia bisa bertahan asal ada cairan. Ya, seperti terjadi gempa, entah di Korea apa di mana satu saat itu. Ada orang yang tertimbun bangunan, tidak ada satupun yang tahu. Nah, itu kebetulan hujan deras, dari potongan bangunan itu dia terhimpit, airnya di situ netes tuh, air hujan. Nah itu dia minum situ, dia bisa bertahan 3 hari. Sampai bisa dideteksi oleh regu penyelamat dan dia selamat. Kok bisa selama itu? Dia bilang minum air hujan. Kebetulan hujan Allah takdirkan. Nah itu. Ya ini yang terjadi kepada Ashabul Kahfi. Ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Uzair, ya, yang dituhankan oleh orang Yahudi, itu juga ditidurkan oleh Allah 100 tahun. Kam labista? Nah, dijawab, labistu yauman au ba'da yaum. Setelah bangun dari tidur, berapa lama kamu di sini? Paling setengah hari gitu. Gitu dibangun, dia nggak kerasa itu, ditidurkan selama 100 tahun. Bal, ya, mi'ati sinina,
Bahkan kamu sudah tidur selama 100 tahun. Nah itu, lihatlah keledaimu. Sudah teronggok menjadi tulang belulang. Ya. Wanzur ila himarika. Lihatlah himarmu. Nah itulah mukjizat yang Allah berikan. Wa min dzalika wa ma hasala, sudah ya. Wa min fana'il ajsam. Begitu juga orang-orang seperti ini ya tidak dihancurkan jasadnya. Nah ini karomah bukan. Tapi soal dilindungi dari penghancuran itu juga terjadi pada Fir'aun. Ya, al-yauma nunajjika bibadanika. Hari ini aku selamatkan jasadmu supaya menjadi peringatan bagi orang-orang atau generasi sesudahmu. Sehingga jasad Fir'aun itu beda dengan mayat. Kalau mayat kan berapa hari pasti hancur. Nah, beliau nggak hancur-hancur sampai sekarang. Masih kita bisa saksikan di museum. Walaupun sekarang sudah steril ya. Tapi waktu ditemukan itu jauh ratusan tahun setelah Fir'aun tenggelam. Bahkan di abad kita. Jadi evakuasi itu tahun 1900 sekian. Orang hampir nggak percaya bahwa itu Fir'aun. Tapi setelah dites apalagi itu memang mengindikasikan itu Fir'aun. Nah itulah yang diperlihatkan di museum sekarang. Itu dievakuasi di abad kita. Abad 20, 19 berapa gitu. Bahkan menurut pengakuan Quraisy Shihab, karena beliau kan kuliah di sana ya, beliau turut menyaksikan pengangkatan jasadnya. Jadi udah beratus-ratus tahun itu nggak busuk. Nah ini semua ada dalam ayat Quran. Hari ini aku selamatkan badanmu. Nah itulah ya, beberapa mayat juga Allah perlihatkan utuh. Nah, salah satunya adalah mayat dari ulama terkemuka, yaitu An-Nawawi Al-Bantani. Kiai Nawawi Tanara. Ya. Sudah menjadi peraturan Arab Saudi, jenazah yang sudah dikubur sekian tahun, itu akan digali untuk yang baru. Karena dia kan tanahnya segitu-gitu aja persoalannya. Orangnya mati terus-terusan, nah nanti habis lah. Maka sesuai dengan peraturan, kubur dari Kiai Nawawi sudah memenuhi syarat untuk digali. Nah, begitu digali, kafannya utuh. Jangankan tubuhnya, kafannya utuh. Layaknya baru meninggal. Ya akhirnya beliau dipindahkan di tempat yang baru. Nggak tahu sekarang di mana. Ya begitu juga yang terjadi pada Uhud saat terjadi banjir hebat di Arab Saudi, maka batunya geser karena dia kan pasir, kena air, gerusan air geser. Jadi terbuka, mayat-mayatnya terbuka, dan semuanya masih utuh. Bahkan darahnya itu masih segar. Nah itu yang membuat kemudian sekarang dikerangkeng. Ya, sekarang dilindungi itu di Arab sana. Wa minadzalika ar-ru'ya salihah yarahal mu'min aw taralahu wa surur inda amalil hasanat wal husn. Salah satu bentuk karomah adalah mimpi yang benar. Kalau mimpi kita yang benar itu biasanya mimpi kencing. Benar-benar kencing, ngompol. Tapi ini maksudnya bukan ini, mimpi yang kemudian di alam nyata benar terjadi. Nah, orang sebut dengan firasat. Firasat itu pernah diceritakan oleh Buya Hamka. Saat beliau dalam pelarian, beliau tiba di satu surau dengan teman-teman pejuang yang lain. Di situ jelas tidak ada orang karena lampu padam. Ya dulu kan lampu belum ada lah. Gitu. Tidak ada sinar sekali. Beliau tiba sekitar jam 2-an, pokoknya sebelum subuh lah. Tiba-tiba ada suara, cepat, segera pergi sebelum sholat subuh. Gitu tuh. Nggak ada orang. Ditelis siapa yang ngomong ini? Rombongan pasti udah, dia bisa mengenali suara siapa.
Tapi Hamka kemudian berpikir, ini mungkin isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun pergi. Kurang lebih 2 jam dari tempat itu terdengar tempat yang beliau tadi itu di situ itu dibom oleh Jepang. Nah, ini ditulis oleh beliau ya di bukunya. Saya sih nggak pernah ketemu beliau, tapi itu ditulis di bukunya. Itulah salah satu firasat yang kalau bahasa Nabi memukjizat. Jadi kepada kita pun Allah masih beri itu. Cuma bentuknya berbeda-beda dan tidak bisa dipelajari. Tidak bisa diminta datangnya, tidak bisa dipelajari. Wa autara lahu surur wa surur inda amalis hasan. Salah satu bentuk karomah adalah kita senang kalau kita berhasil melakukan ketaatan, wal huzn indal ma'asi, dan sedih saat kita melakukan kemaksiatan. Contohnya kalau kita terlatih sholat on time, satu saat kesiangan, ada rasa jengkel gitu pada diri sendiri. Nah itu ya, kejengkelan itu memang Allah tanamkan pada kita, salah satu bentuk karomah. Ya, jadi salah satu bentuk bantuan Allah kepada kita, senang melihat ketaatan, kesel melihat maksiat. Itu salah satu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man sarathu hasanatuhu wa sa'at sayi'atu fadzalikal mu'min." Barang siapa yang senang, ya, kebaikannya membuat dia senang, keburukannya membuat dia sedih, itulah mukmin. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa min dzalika basyara lil mu'mini bil jannah wal maghfirah wal itqu minan nar inda firaqid dunya. Salah satu bentuk karomah, ya, saat sekarat nanti, sekarat itu kan rata-rata beritanya menyedihkan dan menyakitkan. Tapi Allah bantu kepada hamba-hamba yang mukmin diperlihatkan surga saat dicabut itu. Jadi dicabut itu sakit, ya, menyakitkan, menyedihkan. Pokoknya ya namanya roh dan nyawa dan jasad sudah bergabung sekian puluh tahun dicabut kan, dijebol itu kira-kira kan ya kita anu aja. Tanaman itu udah lama di situ kita jebol. Nah, maka untuk meringankan oleh Allah diperlihatkan surga. Ya, sama dengan para dokter kita saat mereka melakukan vaksin, yang pinter menggak kerasa. Sudah Pak, kapan? Nah, diajak ngobrol. Hari-harinya apa Pak? Hari ini ngepel. Oh, saya kerja. Masukin aja. Udah Pak, udah tahu. Itu yang pinter. Kelihatan gitu ya, kalau yang pinter. Nah, jadi salah satu bentuk karomah dari Allah Subhanahu wa taala itu menggembirakan kita saat seharusnya sedih. Allah menyatakan dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30 sampai dengan 33. Alla takhafu wa la tahzanu. Mereka, janganlah kamu khawatir, jangan pula bersedih hati. Wa absyiru bil jannah. Dan berikanlah kabar gembira dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dulu kamu dijanjikan. Nahnu auliya'ukum. Kami adalah wali-wali kamu. Kata wali, ini maknanya dua. Ngurus dan diurus. Itu wali. Agent. Wali itu agent. Jadi wali Allah itu yang ngurusi Allah. Maka kita diminta oleh Allah, janganlah kamu mengangkat orang kafir sebagai wali. Sampai kapanpun mereka nggak akan peduli kepada kemajuanmu. Yang ada kemajuan diri mereka yang terselubung. Kita nggak tahu, nanti ujung-ujungnya nyesel. Jangan kau cari orang kafir, wala tattakhidul kafirin auliya. Jangan kau angkat orang-orang kafir sebagai wali, nanti kamu nyesel. Ya, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sering langgar. Akhirnya kita nyesel sendiri, itu kan? Salah sendiri, melakukan sendiri, nyesel sendiri. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah wali-wali kalian
baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kamu akan mendapat di surga nanti apa yang kamu ingini. Apa yang selama ini kita damba-dambakan di dunia nggak dapat, nanti di sana dapat. Apa maunya? Ya, Allah tahu sebelum kita mengungkapkan apa yang ada. Alimum bidzati sudur. Allah mengetahui isi hati kita. Walaupun kita tidak mengungkapkan, Allah tahu. Ya, sama dengan orang tua lah. Kita terhadap anak, sebelum anak minta, kita sudah tahu kebutuhan dia apa. Maunya apa itu sudah tahu. Nah, nanti Allah menyatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian di surga apa-apa yang diingini oleh diri-diri kalian. Saat ini, saudara, yang diingini oleh laki-laki itu pertama itu perempuan. Ranking pertama. Karena itulah Allah janjikan bidadari. Ya. Tapi kalau orang yang sudah bertakwa, yang sudah nggak merasa kagum lah gitu. Apa kerennya gitu. Hadiah yang Allah berikan. Sepertinya orang mukmin ini bangor katanya. Ada orang yang menuduh begitu. Oh, aduh. Bahkan ada yang mengatakan tuh hidup di akhirat tuh free sex, seks bebas. Karena sudah tidak terikat oleh suami istri lagi. Kan hanya di dunia ada taklif ya. Sudah tidak ada sholat, sudah tidak ada hukum lagi. Ya itu mau-mau Allah lah. Jangan kita pikirkan sekarang. Gitu kan? Wah nanti kalau bagaimana? Itu mah nanti susah dipikirin. Bala ainun ro'at, wala uzunun sami'at, wala khatar ala qalbin. Jangan ngatur Allah. Apapun yang hadiah yang Allah akan berikan pada kita, ya kita harus terima. Dan pasti menyenangkan kita, karena Allah maha mengetahui keinginan kita. Maka karena saat ini yang kita dambakan itu, maka Allah janjikan itu. Sama dengan kita menginginkan anak kita belajar, rajin belajar, padahal buat dia. Ya, kita satu saat kan akan meninggal. Anak kita dengan pendidikan yang tinggi, manfaat besar buat dia. Tapi kita memaksa dia untuk belajar. Dengan cara apa kita memaksa anak? Ya kita iming-imingi hadiah kah gitu. Pokoknya hadiah ini pasti harus selalu menyenangkan dia. Nah begitupun Allah memperlakukan kita. Ya sebenarnya kalau untuk orang yang bertakwa, nggak terlalu gembira. Mungkin kalau dikasih terlalu banyak juga bingung. Kata seorang dokter itu. Bidadari yang ada aja belum semua, kita bisa nikmati. Ini setiap Jumat ditambah lagi. Gitu. Ya sama dengan inilah, mungkin selera kita di saat-saat nggak ada, kita pasti mengunggulkan baik makanan dan minuman. Tapi saat makanan minuman itu banyak di hari raya, enak jadi. Kan nafsu mah begitu kan, lagi nggak ada dicari, ada mah nggak mau. Nah, jadi Allah menyatakan apapun yang diingini oleh kalian, semua akan diadakan di sana. Walakum fiha ma tad'un. Kamu akan mendapat apapun yang kamu inginkan. Nuzulan sebagai bentuk nuzul. Nuzul itu adalah penghormatan. Sebagaimana kita menghormati tamu. Semua apa yang diingini tamu diberikan. Nah, nuzulan min ghafurir rahim. Dari Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa minha busyra muslim fil qabri wa yaumil qiyamah. Salah satu bentuk karomah adalah kabar gembira untuk muslim selama ada di kuburan. Nah, katanya Utsman bin Affan pernah menangis. Ya, menangis yang terisak-isak. Para sahabat bertanya, "Ya Utsman, apa yang kau tangisi? Posisi kamu itu sudah nyaman. Sebab engkau adalah menantu Rasulullah. Ya, tidak sembarang orang akan dijadikan keluarga Rasulullah. Pasti dijamin surganya. Enggak tanggung-tanggung.
Bukan hanya satu putri Rasulullah yang kau nikahi, malah dua. Ya kan, beliau kan menjadi Dzunnuraini, dijuluki dengan pemilik dua sinar. Ya, karena beliau menikahi putri Rasulullah, kemudian wafat, dinikahin lagi. Kata orang itu apa? Turun ranjang apa gitu. Kata Utsman bin Affan, memang aku ini berdasarkan sabda Rasulullah dijamin atau termasuk orang yang dijanjikan masuk surga. Lewat pernyataan Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak pernah cerita dijamin selamat dari azab kubur. Utsman bin Affan begitu. Saya nggak pernah dengar Rasulullah, insya Allah kamu nyaman di kuburan. Nggak ada. Itu yang saya khawatirkan sekarang ini. Sehingga untuk menebus semua itu, Utsman itu terkenal kaya. Beliau memberikan fond, ya, fond dana. Yang dana itu sampai sekarang masih ada, digoleng-golengin. Jadi dia sediakan berapa kilo emas, tolong ini diberdayakan untuk kepentingan umat Islam. Nah, itu digolengin terus sampai sekarang. Masih ada dananya. Begitu juga beliau banyaklah upaya-upaya beliau untuk ya ingat begitu itu ya, untuk menangkal semua itu. Contohnya beliau pernah beli sumur apa itu. Yang saat itu krisis air, satu-satunya air itu yang bersumber itu dari sumur. Sumur ini yang punya Yahudi. Sementara kan kita butuh sumber air. Maka Rasulullah menawarkan siapa yang mau ya berkenan membeli sumur ini. Nah, orang Yahudi ini begitu tahu sumurnya mau dibeli, dinaikin sama dia. Jadi maksudnya begini, orang-orang kan butuh air. Jadi kaum muslimin pada ke situ juga. Nah, orang Yahudi ini tahu orang Islam ke sini supaya nggak dapat, ya, maka dia bilang sumurnya dijual. Jadi kan nggak mau tuh, nggak berani. Sama dengan yang pernah terjadi bangunan di Jalan Lause. Nah, Lause itu adalah Jalan Lause, itu ada Masjid Lause di Pasar Baru. Masjid Lause sekarang dipakai oleh komunitas mu'alaf. Nah itu semula ngontrak aja, bahasanya nggak ada buat apa gitu, pokoknya ngontrak aja, dikontrakin ya dikontrak. Tapi pemiliknya beda agama dan tidak toleran ya. Begitu dia lihat ternyata dipakai buat kegiatan kaum muslimin, dia nggak memperpanjang. Nggak memperpanjangnya dengan apa? Bicaranya, saya jual. Maaf, saya mau jual. Nah, itu dibanderol dengan harga tinggi. Di luar perkiraan dia. Wah, bangsa kere begini pasti nggak ada duit. Nggak bakal saya kasih harga segini bisa beli. Ternyata kita konsultasi dengan Muhsinin. Seorang pejabat ya. Insya Allah keimanannya bagus. Digelontorkanlah uang dan tidak boleh menyebut nama dia. Tapi setelah dia wafat ya disebutkan. Nah itu dibayar sama dia. Sampai yang punya rumah ini kaget. Wah nggak mungkin orang saben hari zikir cuma cari duit dari mana? Ini kan orang pengangguran. Pasti orang menuduh kita juga yang suka ke masjid kere. Kebanyakan begitu. Nganggur dia. Makanya rajin ke masjid. Nggak ada gawe. Itu ngece katanya. Ngecenya keterlaluan. Tapi ternyata bisa ditebus. Kaget dia. Ya tapi karena sudah ngomong begitu ya udah dia nggak bisa nolak. Nah itu sekarang dimiliki oleh komunitas Chinese Muslim. Nah dijadikan masjid, namanya Masjid Lause. Nah semua itu adalah karena kebaikan dari seorang muslimin. Nah, itu alhamdulillah. Ya, itulah. Kita lanjutkan. Wa minhu taksir ta'am wa barakatuh kama hasala li Rasulillah wa li ba'di sahabat ka Abi Bakar Siddiq ma'ad yafi indama qudima ta'am fasara kullu wahid la ya'khudhu luqmatan ila rabat ta'am.
pernah terjadi pada Rasulullah saat krisis pangan. Ketika hidangan dikeluarkan, ya, sementara jumlah yang akan makan banyak. Jadi nggak sepadan gitu. Contohnya 30 orang cuma sebakul. Ya orang mikir apa sesuap sewang tadi ini. Tapi ternyata mereka makan sampai kenyang, itu nggak habis-habis. Nah disitulah orang baru tahu mukjizat Rasulullah. Jadi kalau ngumpul segini ini saya, ya makan, saya ajukan satu bakul, pasti kan sampean melihat saya. Ini orang waras enggak ini? Kok kayak ini? Yang bener aja. Yang mau makan segini kasihnya cuma sebakul. Pasti kan begitu. Tapi ya tenang-tenang aja orang makan. Dia ambil, nggak habis-habis. Nah itu keren benar. Nah, itu juga pernah terjadi pada Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau menjamu tamunya, antara makanan dengan yang mau makan, nggak sesuai. Tapi nyatanya cukup. Nah inilah namanya barokah. Kalau Anda menjumpai, rasanya saya lapar kok makan sedikit kenyang, itulah salah satu bentuk bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak perlu keluar terlalu banyak. Ya. Makan apa saja enak di mulut tuh. Kalau orang nggak enak, enak aja kita. Jadi dibuat enak, itu salah satu bentuk bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada terjadi makanannya enak tapi sepet, itu musibah. Ya kan? Makanan enak nggak bisa dimakan, malah beli tablet, pil, harganya ya di luar tentu lebih tinggi dari makanan. Makanannya kapsul, cairan. Nah, kalau kita masih bisa makanan yang sederhana tapi enak di mulut, itulah salah satu karomah yang kita tidak sadari. Itu lanjutkan. Wa qala suatu saat diceritakan begini. Wa min dzalika istijabatu doa Sa'ad bin Abi Waqqas ila Umar bin Khattab fil Kufah. Lama syakahu ila Umar. Ada seseorang melaporkan Sa'ad. Saat ini salah satu pejabat dari Umar bin Khattab. Faqala rajulun minhum, salah seorang di antara mereka berkata, yang namanya Usama bin Qatadah, disebut juga Abu Sa'dah. Kami ingin sampaikan bahwa saat itu la yasiru bisiriyah. Beliau itu tidak suka ikut mimpin perang. Duduk-duduk saja, nggak pernah terjun ke lapangan. Itu dilaporkan oleh seseorang kepada Umar bin Khattab. Saat ini adalah stafnya yang ditugasi di satu tempat. Jadi ada yang melapor, dia tidak suka terjun ke lapangan, terus kalau membagi tidak adil. Wala ya'dilu fil qadiyah, kalau memberikan peradilan juga berpihak. Begitu dilaporkan oleh seorang warga kepada Umar bin Khattab. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Sa'ad dipanggil, dia menghadap Umar, tentu saja dia menolak semua tuduhan, lalu dia berdoa. Aku ingin berdoa 3 hal. Ya Allah, jika hambamu ini dusta, ya, maksudnya yang melaporkan itu dusta, dia datang kepada Umar itu riya dan sum'ah, panjangkanlah umur dia, tetapi hidup dalam kemiskinan. Begitu sumpah dari si anu, berdoa. Dan biarkanlah dia mendapat fitnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena ini difitnah lah singkat, dilaporkan dengan yang enggak benar. Fakana ba'da dzalika ya'malu bil ma'asi. Satu saat betul terjadi orang yang melaporkan itu bermaksiat, ya. Dia berzina. Ya, lalu dia ketika di sidang diadili, dia mengatakan, saya orang tua yang mendapat fitnah dan terkena doanya Sa'ad. Jadi saya kena kualat sekarang ini karena saya berbohong. Nah, waktu diadili itu.
Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa min dzalika istijabatu da'wati Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu lamma da'a ala Arwa binti Uwais indama syakatu ila Marwan bin Hakam wa da'at lahu an akhadha syai'an min ardiha. Fada'a alaiha. Satu saat kembali ada tuduhan ya kepada Sa'ad bin Zaid. Jadi Sa'ad bin Zaid ini warga dilaporkan oleh Arwa binti Uwais ya, kepada Marwan. Saat itu yang menjadi pimpinan Marwan. Wanita ini melaporkan bahwa Sa'id ini telah merampas tanahnya. Dia merampas tanah. Boleh jadi ngambat galeng ya. Mengambat galeng. Lalu tidak bisa berkata apa-apa dan dituduh di pengadilan. Maka si Sa'id ini berdoa, Allahumma, ya Allah, in kanat kadzibatan, jika dia berdusta, maka butakanlah dia. Ya. Dan wafatkanlah dia di tanah yang dia tuduh aku rampas. Begitu ceritanya. Butakan dia dan wafatkanlah dia di tanah yang dia tuduh sudah dirampas, aku rampas gitu. Nah ceritanya begitu. Nah seiring dengan perjalanan waktu, satu saat ya, hatta satu saat dia buta, nggak tahu kenapa matanya buta. Wa bainahu tamsi, dan dia sedang berjalan di tanah yang dia katakan dirampas oleh Sa'id ini, dia jatuh ke lubang dan mati di situ. Sehingga khalayak ramai tahu dia berdusta. Sebenarnya kita nggak boleh sih ya berdoa begitu. Jadi kalau dituduh nggak boleh berdoa begitu sebenarnya. Fa ijabatu da'awat min karamatil aulia, maka dikabulkannya doa itu bagian dari karomah. Ya, dikabulkannya doa itu bagian dari karomah. Wa min karamatil aulia hifdzu ajsami minal fana. Salah satu bentuk ya, salah satu bentuk karomah adalah terpeliharanya jasad kita. Nah, jasad kita ini diberi sehat, itu salah satu bentuk karomah. Orang biasa, naudzubillah, dapat terserang COVID. Ya, kita sudah diimbau untuk tutup masjid. Bahkan Jumatan saja tidak boleh. Kan? Tapi alhamdulillah kita tetap ya, bersama Allah, kita tetap kunjungi Baitullah, rumah Allah, tapi tentu dengan prokes ya, kita sudah disiplin, alhamdulillah. Sampai sekarang kita sehat. Nah itu salah satu bentuk karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau mau dengerin para ahli medis udah mengerikan, nggak bisa kemana-mana. Tapi ya nggak konsekuen, nggak kemana-mana, nggak dikasih pangan, ya mati. Bukan mati karena COVID, mati nggak makan. Iya, usaha nggak dikasih, keluar nggak boleh, nah itu kan. Jadi kita harus berpikir ya rasional itu. Nah kita lanjutkan. Fa ijabatu da'awat min karamatil aulia. Jadi salah satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap jasad kita ini juga karomah. Lama hadara Uhud da'ani abi minal lail. Salah satu bentuk ya sejarah itu dituturkan oleh Jabir bin Abdullah. Saat terjadi perang Uhud, bapaknya memanggil aku. Bapak memanggil aku, kata Jabir bin Abdullah. Lalu dia mengatakan, semalam saya bermimpi saya akan mati di perang Uhud. Itu belum terjadi perang Uhud. Ya. Fi awwali ma yuqtal. Aku adalah orang yang pertama yang akan dibunuh. Nah, kata dia, wa inni la atruk ba'di a'azu alayya minka. Aku tidak meninggalkan sesuatu yang berharga, melainkan dirimu. Kalau ada warisan yang paling tinggi adalah kamu. Ya kan, anak soleh itu yang paling tinggi ya. Dan tentu saja kamu selain Rasulullah, karena Rasulullah masih hidup. Kalau ada
yang aku tinggalkan setelah kematianku yang paling berharga menurut aku adalah kamu setelah Rasulullah. Kata beliau begitu. Cuma saya titip, saya masih ada utang. Kata beliau, kata bapaknya. Faqdi wastausi bi ikhwanika khairan. Maka tolong dibayarlah. Dia sebut utangnya pada siapa? Dibayarkan. Dan tetap kamu bicaranya baik-baik pada orang itu. Keesokan harinya, ya, beliau ikut perang sebelum berangkat itu. Benar saja, ternyata orang yang tercatat pertama kali dibunuh adalah ayahnya Jabir itu. Wa dufina ma'akhar fi qabrin summa lam tatibi nafsi an atrukahu hatta ma'akhar. Kemudian dia dikubur bersama yang lainnya. Tapi saya nggak nyaman, kata ini Jabir ini, karena beliau dikubur bareng-bareng, lalu jenazahnya pun diambil. Dia berusaha mencari jenazah bapaknya, dia mau kubur tersendiri gitu, anaknya ini. Fastakhrajtuhu ba'da sittati asyhur. Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan dikubur bareng, pokoknya namanya korban kan, jadi satu gitu. Nah, saya merasa nggak nyaman. Saya berusaha mencari tahu di mana dia. Fa idza huwa kayyaumin wada'athu ghaira uzunihi. Maka begitu aku ambil, mayatnya utuh, kecuali telinganya tidak ada. Ya mungkin itu kesabet pedang. Itu menurut cerita Jabir. Ya, fi qabri ala haddi. Maka aku segera kuburkan ke tempat tersendiri. Itu kata Jabir. Wa min dzalika karamatu Khabib hina da'a ala man asaruhu ba'dan salaraktain qala Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tabqa minhum ahadan. Salah satu karomah adalah karomah Khabib saat beliau berdoa terhadap orang yang menawannya. Saat beliau ditawan, berdoa. Nah inilah, makanya karomah orang-orang yang benar itu pasti akan berakibat. Katanya itu, ulama itu racun. Barang siapa yang memfitnah, barang siapa yang membunuh ulama, pasti dia akan terkena. Ya bahasa kita memang kewalat. Entah kapan, karena itu racun. Ya. Fakana min karamati anna Allah Ta'ala kana yarzuq fakiha allati la tujak bimaka ya'kuluha biyadihi wa yaduhu mawthuqatun. Nah, saat beliau ditawan, tangannya diborgol, tapi di telapak tangan itu ada buah yang tidak mungkin diberikan oleh penawannya, karena buah itu langka, tidak biasa didapat. Nah ini suatu keanehan. Fada'al qaum fastajaba Allah doa. Maka Allah kabulkan itu. Walaisa minal karamat ma yadharullah ala yadil musya'widhin. Karomah itu bukan yang kita suka lihat di tangan dukun-dukun. Ya, alladzina yastakhdimulal jinna, yang mereka meminta pelayanan kepada jin. Nah, itu bukan karomah itu. Jadi kalau orang yang tidak taat mempunyai keistimewaan, itu bukan karomah, itu sihir. Kita harus hati-hati, pasti berujung dengan musibah. Ya. Bukan nggak bisa, contohnya seperti yang disebut oleh seorang ulama, Anda jangan berpikir bahwa orang warawiri ke biara, orang warawiri ke gereja, orang warawiri ke sinagog, ya, ke kuil, lalu doa mereka tidak dikabul. Jangan mengira begitu. Nah kalau nggak dikabul, tidak mungkin akan ramai. Dikabul itu sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh terpengaruh, gitu ya. Jadi mereka istidraj, berkali-kali kesana itu pasti ada yang dikabul. Nah itulah kemampuan dari izin Allah ya, setan yang mampu memberikan apa yang mereka minta. Itu istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fahadi fitnatun lahum. Ini adalah fitnah untuk mereka, wali ghairihim, dan untuk lain mereka, yang lain. Nas'alallah afiyah wa taufiq lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memberikan kepada kita afiat dan taufik
ya, untuk mencapai ridho dan apa yang Allah sukai. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai sini? Memang dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ittaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabatun. Takutlah, hati-hatilah terhadap perilaku zalim. Sebab doa orang yang dizalimi adalah mustajabat. Dikabuli Allah. Sebab apa? Hatinya patah. Broken heart. Ya, kenapa orang yang lagi kena musibah itu doanya sangat dikabul? Itu karena sedang broken heart. Saat orang broken heart, fokusnya satu pada Allah. Fokus, khusyuk. Itu yang menjadi dikabul. Ya, sehingga ketika iblis ditakdirkan oleh Allah, fakana minal kafirin, maka ditakdirkanlah iblis sebagai satu dari yang kafir. Dan dia masuk neraka. Broken. Ya. Iblis ini broken tentu, dia ditentukan sebagai korban yang akan dibakar selama sepanjang masa. Tapi dia lalu berdoa, ya. Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhan, kalau Engkau sudah takdirkan saya nggak bisa menolak takdir ini. Aku harus menghuni api neraka selama-lamanya. Tapi tolonglah, ya, hidupkan saya sampai dengan hari kebangkitan. Itu doa dari iblis. Oleh Allah dikabul. Banyak ulama mengatakan kenapa iblis berdoa dikabul? Karena broken. Hatinya patah. Sudah tidak utuh lagi. Dia fokus pada Allah. Jadi apalagi orang yang bertakwa gitu maksudnya. Iblis pun kalau khusyuk diterima oleh Allah, dikabul. Fa innaka minal munzarin. Silahkan, kamu ditangguhkan umurnya. Maka dia bersumpah. Ya. Aku akan sumala'atiyannahu. Aku akan datangi anak Adam mimbaini aidihim. Dari depan, wa min khalfihim dari belakang, ya, wa an syama'ilihim dari kanan, ya aimani wa syama'ilihim dari kanan dan dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sampai nanti terjadi hanya sedikit saja yang bersyukur. Jadi itu penghambatan dari iblis. Sumpahnya begitu. Fabima aghwaitani, karena engkau sudah menganggap aku sesat. Ini semua karena gara-gara Adam. Pada ini keputusan Allah ya. Semua gara-gara Adam. Karena Adam inilah, ya, maka engkau menganggap aku sesat dan telah menakdirkan aku menghuni neraka selama-lamanya. Maka aku akan datangi anak Adam dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, sampai kemudian mereka sedikit saja yang bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan temui kebanyakan mereka bersyukur. Jadi cuma sedikit. Tapi orang yang bersyukur itu cirinya ikhlas. Ikhlas, berkarya, beramal tidak karena siapapun kecuali Allah. Tuh. Jangankan iblis. Kenapa orang yang ikhlas illal mukhlasin tidak bisa digoda? Karena tidak bisa dideteksi. Orang yang ikhlas itu tidak bisa dideteksi maksudnya apa. Sampai-sampai jangankan iblis, malaikat pun tidak bisa mendeteksi keikhlasan seseorang. Sehingga hanya Allah. Tuh, ya. Maka itu disampaikan oleh Allah ketika ada statement tentang orang puasa. Illa siyam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal Adam, amal anak Adam baginya kecuali siyam. Fa innahu li. Maka puasa itu hanya aku yang tahu. Ya, hanya aku yang tahu dia puasa atau ada niat tertentu. Karena gerak orang puasa ini kan nggak bisa dideteksi. Kalau sholat mah ketahuan ada takbirnya, ada ruku, ada sujud. Tapi orang puasa nggak ketahuan. Nah, hanya aku. Nah, maka itu karena ikhlas itu hanya urusan Allah yang tahu. Nah itu Pak. Ya, jadi kita harus berhati-hati, terutama hubungan dua pihak.
antara bos dengan bawahan. Ya, kalau kita menjadi bos yang tidak adil, hati-hatilah. Begitu juga di rumah tangga. Nah, kita kan menjadi kepala rumah tangga. Nah, biasanya dilakukan oleh orang yang punya kuasa lebih. Sifat zalim ini, sikap zalim ini biasanya dilakukan oleh orang yang berkuasa. Kalau di dalam rumah, suami terhadap istrinya, atau kita orang tua terhadap anak. Karena sayang pada anak tertentu, yang lain dia itu diperlakukan dengan zalim. Hati-hatilah. Ya. Maka kita harus selalu mengoreksi diri agar kita berlaku adil. Wallahu a'lam bishawab. Ya memang ada surat-surat yang dapat rekomendasi dari Rasulullah, ada yang tidak. Contohnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu mendapat rekomendasi dari Rasulullah dibaca ba'da salat, sebelum tidur, itu kan ada rekomendasi. Nah, kalau ada catatan seperti itu ya kita harus turuti. Surat Tabarak, surat Al-Mulk, mau tidur, barang siapa yang membiasakan membacakan itu, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Surat Tabarak, nah itu dibaca sebelum ini. Nah itu baru waktu. Itu ada rekomendasi Rasulullah. Begitu juga suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Kalau surat Yasin itu dapat rekomendasi dari Rasulullah mempermudah kematian. Jadi kalau orang sudah ngap-ngapan itu, nggak mati-mati, itu membaca Yasin. Nah itu Pak, jadi memang ada, saya pernah bacakan di sini kan surat-surat itu. Nah, keistimewaan surat-surat. Supaya kita tahu betul, apa betul surat, contohnya pindah rumah, dibaca surat Yasin, itu tidak betul. Yang betul adalah surat Al-Baqarah. Ya. Sampai satu saat saya diundang, ada pindah rumah yang undang saya. Pak, baca Yasin, saya koreksi, jangan Yasin, suratul Baqarah. Wah, panjang Pak, nah, itu dikasih yang benar, itu panjang. Mau aman apa enggak, saya bilang gitu. Katanya minta selamat, yaitu dari Rasulullah-nya begitu, saya bilang. Nah, saya hanya bacakan beberapa ayat, nanti yang nerusin sampean, karena yang baca itu jangan orang lain sebenarnya. Saya baru kali ini seumur-umur mendengar materi seperti ini katanya. Gitu kan? Tapi ngomong begitu ngomong kesel dia. Buktinya saya nggak diundang lagi. Jadi kebanyakan orang ini kalau disampaikan yang benar kesel gitu. Saya nggak ngerti, dikasih tahu yang benar kok malah nggak mau gitu, karena dia mempertahankan kebiasaannya begitu dari dulu. Pak baca surat Yasin. Nggak betul surat Yasin dibaca, nggak cocok kalau pindahan rumah. Surat Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan-setannya minggat. Kabur. Begitu menurut berita dari alam gaib. Saya bukan. Nah dia nggak mau. Nah itulah. Jadi memang ada surat-surat tertentu yang sunnah. Begitu juga di pengimaman. Yang dibaca untuk menjadi imam itu ada surat-surat tertentu yang mendapat rekomendasi. Antara lain kalau Jumat pagi ada tambahan sujud tilawah. Tapi kan kita nggak mau kan, wah lama amat sih begitu ngeluh, makanya nggak dibiasain. Kalau di kampung-kampung biasa begitu. Coba Anda datang Jumat pagi di Cibeber, begitu dibaca orang kampung mah biasa. Tapi kita lama amat sih. Jangan panjang-panjang. Udah mau ngimaminnya udah di memekas itu, udah order. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini, semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita, menjaga dan melindungi keselamatan kita dari wabah dan fitnah. Dan Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.